الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قولة من العافية قال 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 ابن خزيمة رحمه الله أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكام عن ابن وهاب أخبرني أنس بن إياد عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللهو والرفث وإن سبك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم. Penghapus dari dosa-dosa. Maka ini masuk kepada keumuman ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan apa saja sedekah di antaranya maka memberangus dari dosa-dosa. Wassalatu qurban au qala burhanun. Dan salat itu kurban, kedekatan kepada Allah, au burhan, dan juga burhan. Maka makna kurban dia jamak ataupun dia masdar afwan dari qaruba yaqrubu, kurbanun, maknanya salat itu adalah menyebabkan kedekatan kepada Allah. Mana dalil kalau salat itu kedekatan kepada Allah? Siapa yang bisa jawab? Di dalam hadis yang terdahulu, fa inna aqraba bani Adam inda sujudihi. Inna aqraba bani Adam ma'a rabbihi jalla wa ala hina sujudihi fa'akthiru ad-du'a fis sujud. Bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah di saat sedang sujud. Dan sujud di sini maknanya dalam salat, bukan sujud hanya sekedar sujud, tetapi di dalam salat. Kesimpulannya disebutkan di dalam hadis ini as-salatu qurbanun, maka dia masdar dari qaruba yaqrubu. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa salat itu penyebab kedekatan kita kepada Allah. Maka barang siapa yang dirinya ingin dekat kepada Allah, salatlah. Salat mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di hadis disebutkan orang yang melaksanakan sujud, maka itu adalah orang yang paling dekat dirinya kepada Allah. Dari kegiatan hamba, maka orang yang paling dekat orang yang sedang sujud. Ini makna yang pertama, as-salatu kurbanun. Lalu diriwayat wa burhanun. Apa makna burhan? Burhan maknanya dalil ataupun hujjah. Maknanya salat itu adalah dalil yang terlihat oleh manusia di saat sedang melaksanakan salat. Maka seorang muslim yang beriman di dalam hatinya tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir dari rukun iman, maka iman itu tersembunyi, tidak terlihat seorang beriman atau tidak. Asasnya adalah iman di dalam hati. Maka imannya seseorang ini ada bukti pengejawantahannya bahwa dia beriman. Apa itu? Di antaranya melaksanakan ibadah-ibadah yang zahir seperti salat. Maka salat dari ibadah yang paling zahir. Karena di saat seseorang salat terlihat oleh manusia, si fulan salat. Itu yang pertama. Kedua, salat yang disyariatkan 5 waktu, bahkan salat berjamaah.
Seperti di dalam ucapan Allah, warka'u ma'ar raki'in. Maka salatlah bersama manusia di masjid berjamaah. Maka kalau salat berjamaah disyariatkan berarti bareng dengan manusia, iya. Berarti ketahuan, iya. Memang salat itu ibadah yang harus diketahui. Datang ba'dal fajar diketahui, ba'dal zuhur diketahui, ba'dal asr diketahui. Seperti itu. Maka dinamakan as-salatu burhan ay hujjah. Hujjah mana pendalilan kalau dia itu seorang yang beriman? Oh, melaksanakan salat berjamaah. Maka oleh sebab itu dijadikan salat ini mizan, timbangan bagi orang-orang yang munafik, yang mana mereka seperti di zaman Nabi di Madinah, orang-orang munafik, intinya mereka tidak beriman kepada Nabi, kufur bersama orang-orang musyrik di Mekkah. Namun karena mereka ingin menjadi spy, ingin menjadi jawasis mata-mata, maka mereka bercampur dengan kaum muslimin di Madinah. Namun hatinya tidak beriman. Maka inilah yang menjadi ujian. Kalau masalah iman tidak terlihat, orang munafik pun sama, tertutup hatinya. Orang muslim pun sama dari segi imannya. Namun di sana ada amalan yang zahir. Maka orang-orang munafik yang paling susah bagi mereka adalah di saat mendengar waktu sholat. Adapun keimanan mereka atau kenifakan mereka tidak bisa diperiksa oleh Nabi. Namun zahirnya mereka tidak sholat. Nah, ini yang tampak. Maka dijadikan di dalam hadis ini seperti lafaz ini, as-salatu burhanun, maknanya salat itu adalah dalil. Terutama bagi orang-orang yang munafik. Mana dalilnya kalau mereka itu zahirnya muslim? Maka mereka pura-pura salat. Maka oleh sebab itu dijadikan mizan salat itu bagi orang-orang munafik, maka mereka melaksanakannya dengan berat. Dan kalau mereka bisa tidak salat berjamaah, mereka senang. Apalagi kalau tiap hari solu firihal. Namun di Madinah hujan itu 1 tahun terhitung dengan jari. Coba kayak di Indonesia solu firihal, enak orang-orang munafik di rumah terus. Maka dijadikan salat itu berat bagi mereka, seperti banyak di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nasa. Maka Allah sifatkan bahwa salat ini sangat berat bagi orang-orang munafik, di mana mereka menipu Allah padahal Allah mengetahuinya dan Allah menipu mereka. Jika didirikan salat, iqamati shalah, qamu ila shalah qamu kusala, disifatkan oleh Allah. Mereka berangkat kepada salat sangat berat karena tidak ada iman. Berbeda dengan kita. Apalagi di khutbah yang terakhir di Jumat yang lalu, barang siapa yang salat berjamaah 40 hari bersama imam wajib dan mendapatkan rakaata al-ula, takbiratul ihram, maka keutamaannya dijadikan dia terlepas dari 2 perkara. Bari'un minan nifaq, dan yang kedua bari'un min mada? Minan nifaq wa min mada? Enggak kedengeran. Enggak ada yang bisa jawab. Taib, minan nar. Maka orang-orang munafik jangan diharap mereka ikut saf pertama. Dan jangan mengharap apalagi takbiratul ihram bersama Nabi selama 40 hari agar terbebas dari kenifakan mereka yang ada. Maka mereka tidak mempunyai iman sama sekali, sehingga peribadatan salat mereka sangat berat. Disebutkan kusala yuraunan nas, maknanya tujuannya agar dilihat manusia. Maknanya di saat dia keluar, hei para sahabat, ini aku salat.
Jangan penggal leherku. Bukan orang musyrik, bukan orang munafik aku ini. Orang yang sholat. Itulah yang diinginkan dengan as-sholatu burhanun. Maka sholat itu adalah bukti. Dan ini pun dipakai oleh orang-orang di zaman sekarang. Mereka yang KTP muslim dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sibuk dengan ngederes karet, sibuk dengan panen sawitnya dan menjadi kuli bangunan yang membangun di pondok kita. Maka di saat dikumandangkan adzan lari. Wallahu alam kemana. Kemudian setelah adzan salat balik lagi. Sama seperti hadis dari Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, fa inna syaiton idza nudiyal adzan yahrubuna wala hudurat. Maka syaitan itu di dalam hadis muttafaqun alaih ini, jika dikumandangkan adzan dia lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Kalau terlihat dan didengar kita akan katawa pup 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 di saat adzan. Mencari tempat yang tidak terdengar adzan. Sampai di sana ngos-ngosan lari terbirit-birit mendengar adzan bagaikan azab. Setelah itu selesai balik lagi. Nah, seperti siapa? Wallahu alam, di mana mereka sembunyi kita tidak tahu. Pas adzan nggak ada pokoknya. Setelah kita sholat ternyata ada, masih membangun. Maka itulah burhan bagi semua yang mengaku muslim, mana sholat apa tidak. Maka ini adalah menjadi burhan, maknanya seperti itu. Maka Allah sifatkan juga orang-orang munafik itu tadi kusala, walayatuna sholata illa wahum kusala, malas sekali. Maka inilah pendalilan dari hadis ini bahwa salat itu sebagai kurban pendekatan kepada Allah, karena sujud adalah tempat manusia terdekat, muslim terdekat kepada Allah, dan burhan maknanya dalil. Sehingga diketahui seseorang beriman di hatinya, mana buktinya? Nih, dengan salatnya berjamaah berarti dia muslim. Dan adapun kalau tadi pendalilan di hadis, di dalam Al-Quran, di hadis pun banyak. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, inna asqala shalah alal munafikin salatal isya wa salatal fajr walau ta'lamun ma fihima la atauhuma walau habwa. Maka di dalam hadis disebutkan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik salat fajr dan salat isya. Kenapa? Karena ada kesempatan bagi mereka untuk tidak hadir. Gelap, apalagi di zaman Nabi tidak ada lampu seperti kita terang benderang. Wallahu a'lam, mungkin lampu lilin atau lampu ya seperti zaman dulu, obor dan sebagainya. Maka penduduk Ahlul Madinah, wallahu a'lam, berapa ratus. Akhirnya mereka jadi lebih berat. Pertama karena cuaca dingin dan sebagainya, dan yang kedua ada kesempatan bagi mereka untuk tidak ikut sholat karena memang tidak beriman. Maka dikatakan oleh Nabi setelah itu, jika mereka mengetahui apa yang ada pada sholat fajr dan juga sholat lail, maknanya sholat isya, la atauhuma walau habwa. Jika mereka mengetahui bagaimana keutamaan sholat isya dan sholat fajr berjamaah, maka jika mereka tidak mampu untuk berjalan, mereka pasti akan datang dan mereka dalam keadaan habwa. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Sundanya anak tahu, ngorondang. Apa bahasa Sundanya? Bahasa merangkak. Bahasa Indonesianya merangkak. Maka meskipun dia tidak bisa jalan, hanya mampu merangkak, dia akan merangkak sampai kepada masjid untuk mendapatkan keutamaan. Kata Nabi seperti itu. Maka di sini ya ibadallah, jangan sia-siakan kesempatan kita mempunyai masjid dan hidup di sebelah masjid. Maka kesempatan besar. Berapa ikhwah yang di luar sana rumahnya tidak bergabung dengan ikhwah, masjidnya jauh, maka mereka sholat fajar berjalan jauh atau menggunakan
sepeda motor ataupun sepeda, maka alhamdulillah kita di sini dekat. Dan ditambah lagi setelah sholat 5 waktu, ada kajian, bertambah lagi pahala, bertambah lagi ilmu. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada hadis Mu'ad. Selesai dari hadis Ka'ab ibnu Ujrah, atau kita selesaikan, dan inilah wajah pendalilannya dari hadis Ka'ab, as-sawmu junnatun wa shadaqah tudfi'ul khati'ah wa shalah qurban au qala burhan. Ini poin pendalilannya, bahwa as-sawm junnatun, puasa itu tameng dari berbuat kemaksiatan. Tambah lagi lafaz yang setelahnya, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min sukhtin, annaru aula bih.